Bab 1766, bertemu musuh di tengah jalan, tahta suci. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang, benua Tianxing, ini adalah benua peringkat kedua di antara 4 benua yang dibagi oleh benua Dodi. Jumlah sumber daya dan pusat kekuatan di benua itu jauh dari sebanding dengan benua Xuanling. Keberadaan yang setingkat dengan Yin Huntian. Aku tidak tahu tentang benua Tianxing. Ada apa? Duduk di pesawat ruang angkasa, Xiaoyan bertanya kepada Lin Qingwen di geladak. Benua Tianxing tidak sebagus benua Xuanling, karena kita adalah benua yang dibangun dengan atribut kayu terbanyak, seperti apoteker penyulingan dan pandai besi. Dan harus kukatakan bahwa atribut kayu yang dikuasai keluarga kerajaan benua bintang surgawi kita, aku khawatir di seluruh benua Dodi, ada beberapa nama yang ganas. Ketika Xiaoyan menanyakan hal ini, Lin Qingwen juga tertawa. Oh, atribut kayu, Xiaoyan berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Api jiwa batu ember yang dihasilkan oleh perpaduan api suci 4 warna di tubuhnya tidak kalah kuat dari 15 api suci teratas, jadi kali ini, Xiaoyan tidak ingin mengeksposnya dengan mudah. Selain atribut kayu yang belum pernah dimiliki dan kesempatan untuk dikultivasikan oleh Xiaoyan, tampaknya kali ini benua Tianxing benar-benar telah datang ke tempat yang tepat. Tunggu, ada yang salah? Bukankah benua Tianxing terkenal dengan kekuatan bintang-bintang? Bagaimana kamu bisa menggunakan atribut kayu? Untuk sementara waktu, Xiaoyan ingat bahwa benua Tianxing didirikan oleh seorang pria kuat yang menguasai kekuatan bintang-bintang. Kekuatan bintang-bintang terlalu ilusi, dan telah lama menghilang di bawah kekuasaan keluarga kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang atribut kayu makmur, dan itu juga dipaksakan oleh situasi. Lin Qingwen juga berkata dengan menyesal. Tuan, kembalilah dan beristirahat, karena ada beberapa masalah dengan saluran luar angkasa, jadi kamu perlu berubah sekali di tengah, dan kami akan membangunkan orang dewasa. Lin Qingwen tidak lupa memberi instruksi. Petik 2. N. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan dengan lembut berjalan menuju pesawat ruang angkasa. Meskipun masih banyak keraguan, tetapi hanya ketika dia tiba di benua Tianxing dia dapat memiliki kesempatan untuk mengerti, dan Xiaoyan merasa bahwa sepertinya Lin Qingwen ini tidak tahu fakta yang sebenarnya. Benua Xuanling dan benua Tianxing berjarak ribuan mil, dan saluran ruang angkasa hanya dapat mentransmisikan ribuan mil. Selain itu, domain api tak berujung tidak memiliki kemampuan untuk membangun lubang cacing ruang waktu, sehingga harus dibagi menjadi saluran ruang angkasa sekunder. Kota Tianmu. Tempat ini telah dipisahkan dari benua Xuanling, dan orang dapat dengan jelas merasakan energi langit dan bumi yang kuat melayang di udara. Dibandingkan dengan benua Xuanling, tidak diragukan lagi, itu jauh lebih tirani. Kota Tianmu terletak di ujung benua Tianxing, tetapi ini adalah kota yang cukup makmur, karena ada lorong ruang angkasa yang agak tirani di sini, jadi itu adalah satu-satunya cara bagi banyak orang kuat untuk bepergian. Ayo pergi lurus. Kita memiliki surat perintah Sang Putri, dan penguasa kota-kota Tianmu juga harus menjadi bagian dari faksi Sang Putri, jadi mereka tidak akan mempersulit kita. Xiaoyan dan semua orang baru saja keluar dari lorong ruang angkasa, dan Lin Qingwen segera berkata. Pintu keluar lorong ruang angkasa semuanya terletak di kota, tetapi pintu keluar dan pintu masuk masing-masing berada di arah utara dan selatan. Pada saat ini, Xiaoyan dan semua orang baru saja keluar dari pintu keluar lorong ruang angkasa, mencoba pergi ke pintu masuk lainnya, dan memasuki pintu masuk itu, mereka dapat tiba langsung di inti benua Tianxing, tanah keluarga kerajaan. Ayo pergi. Beberapa rombongan di belakangnya berkata dengan lembut, melihat sekeliling dengan hati-hati. Aneh, sepertinya ada aura aneh di sini. Ketika Xiaoyan mengikuti Lin Qingwen menuju pintu masuk ruang di kota, ada perasaan yang agak aneh dari kekuatan jiwa di tubuhnya, dan perasaan ini, Xiaoyan tapi ingat dengan jelas. Bau ini sepertinya, fluktuasi aura dendam berbasis cahaya yang dilemparkan oleh iblis cahaya sebelumnya. Selain itu, semangat juang berbasis cahaya, belum lagi benua Dodi, bahkan seluruh dunia manusia hanya dimiliki oleh tahta suci. Lebih jauh, kekuatan tahta suci didistribusikan di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia manusia, dan benua Dodi hanyalah cabang penting dari tahta suci. Mengenai di mana markas mereka didirikan, hanya sedikit orang yang tahu. Orang dewasa, ini kota Tianmu. Kita perlu memasuki lorong ruang angkasa dari sini untuk mencapai tanah kerajaan dengan lancar. Di sisi lain,
seorang pria kurus dengan pakaian indah menghadap keempat orang di depannya, bermandikan jubah hitam. Pria aneh di bawah berkata, keempat pria aneh itu berbicara perlahan, dan segera mengikuti. Mereka berada di depan kerumunan Xiaoyan. Ini, Lin Qingyun. Kenapa dia ada di sini? Setelah beberapa saat, sambil menunggu untuk melangkah ke pintu masuk lorong ruang angkasa di sebuah alun-alun besar, wajah Lin Qingwen tanpa sadar menjadi jelek. Ada apa? Melihat wajah Lin Qingwen yang tiba-tiba berubah, Xiaoyan bertanya. Tuan Xiaoyan, tolong lihat. Pria kurus di depannya ini adalah tentang tahap akhir dari 4 dewa pejuang bintang. Dia bukan dari faksi putri. Sebaliknya, dia memiliki dendam terhadap sang putri. Kali ini, dia buru-buru meninggalkan benua bintang. Saya khawatir itu juga untuk mendapatkan bantuan. Pria kurus di kejauhan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah dia pendukung kedua kandidat lainnya? Xiaoyan mengamati sedikit. Keempat orang ini agak kuat. Setelah beberapa pertanyaan, Xiaoyan sedikit terkejut, karena di bawah keempat pria berjubah hitam di depannya, mungkin ada ki pertempuran tipe cahaya yang tersembunyi di depan mereka, tetapi di antara keempatnya, kecuali satu orang di tahap tengah Dewa Petarung Bintang 5, kekuatan 3 orang lainnya samar-samar membuat Xiaoyan agak tidak bisa dipahami. Bahkan di antara keempat sosok itu, seorang pria dengan kulit besar memberi Xiaoyan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guru, ada apa? Pada saat yang sama, ada komunikasi tiba-tiba di antara keempat sosok berjubah hitam yang menunggu untuk memasuki pintu masuk ruang di tepi platform bundar gelombang. Sepertinya telah menemukan sesuatu yang menarik. Pria tua berjubah hitam itu membuka mulutnya sedikit, dan ada senyum dalam suaranya. Itu, Lin Qingwen, dan Xiaoyan yang baru saja menguasai wilayah api tak berujung benua Xuanling. Pada saat ini, Lin Qingyun tidak bisa menahan tawa. Lin Qingwen adalah salah satu orang kepercayaan sang putri, jika dia bisa dibunuh. Bahkan mungkin untuk melenyapkan sepenuhnya pemilik domain dari domain api tak berujung ini. Setelah kembali, orang dewasa itu seharusnya menghadiahi dirinya sendiri dengan banyak keuntungan. Tuan-tuanku, itu adalah Lin Qingwen yang mendukung faksi sang putri, dan domain api tak berujung yang baru-baru ini diisukan, pemilik domain Xiaoyan. Lin Qingyun berkata sambil tersenyum. Xiaoyan, orang ini tampaknya memiliki nama dan marga yang sama dengan Xiaoyan yang disebutkan oleh Putra Cahaya. Aku hanya tidak tahu apakah itu orang yang sama. Lupakan saja, sekarang setelah kita bertemu, maka ganggu orang tua Huang, mari kita bunuh orang-orang itu sekaligus, dan hemat waktu kita. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah hitam itu berkata dengan santai. Seorang pembangkit tenaga listrik dari tahta suci. Pada saat ini, Xiaoyan tertawa. Kekuatan lelaki tua berjubah hitam itu mungkin telah mencapai dosian bintang 6, itulah sebabnya dia mampu memberikan dirinya penindasan yang begitu kejam. Sayangnya, kekuatan Xiaoyan hari ini telah meroket. Jika tidak ada petarung abadi bintang 7, saya khawatir akan sangat sulit untuk melenyapkannya sepenuhnya. Saya khawatir petarung abadi bintang 6 saja tidak cukup. Untuk sementara waktu, alun-alun bundar sepanjang 100 meter tempat hanya ada Xiaoyan dan dua lelaki tua berjubah hitam itu dipenuhi dengan bau mesiu yang kuat, gurulu. Untuk sementara waktu, alun-alun melingkar 100 meter yang besar itu tiba-tiba sepenuhnya ditutupi oleh sinar Baizi, dan kemudian depresi berat memenuhi tubuh Lin Qingwen dan beberapa orang, membuat langkah kaki mereka tanpa sadar menjadi sangat berat, bagaimanapun juga, kekuatan beberapa orang masih terlalu lemah. Diam, Xiaoyan tidak panik. Api merah surgawi yang lembut dan besar mengelilingi Lin Qingwen dan yang lainnya, untuk sementara meredakan depresi mereka, dan kemudian matanya menjadi dalam. Sebuah alam, pembangkit tenaga listrik tahta suci benar-benar layak. Suara lembut Xiaoyan memenuhi seluruh alam. Indra penciuman dan persepsi yang bagus, tetapi sayangnya hari ini akan mengakhirimu. Orang yang datang ke sini tidak muncul, tampaknya dia telah sepenuhnya menyatu dengan alam putih saat ini, dan berkata dengan nada yang agak menghina. Sistem cahaya lengkap 5-star fighting immortal. Setelah beberapa saat, Xiaoyan merasakan kekuatan spesifik orang itu yang datang dari suara menghina ini. Turun. Setelah sekejap mata, telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba terangkat, dan kekuatan api benih surgawi agung yang menyilaukan bagaikan pelangi panjang, melesat langsung ke langit di atas wilayah itu. Aura itu membuat orang-orang bergidik. Puff! Dengan suara, Xiaoyan menghantam celah di wilayah putih bersih itu, dan kemudian sosok yang agak aneh muncul.
Pembangkit tenaga listrik misterius yang awalnya tersembunyi di wilayah itu, jubah hitam di tubuhnya terbakar habis oleh api Xiaoyan dan berubah menjadi ketiadaan, tetapi jubah hitam dan putih yang sangat mencolok muncul di tubuhnya. Jubah hitam dan putih itu tampaknya berbeda dari pakaian biasa. Jubah itu dengan mudah mengisolasi kekuatan api Xiaoyan sepenuhnya, dan bahkan mengandung jejak ki pertempuran tipe cahaya tirani, yang terus-menerus memperbaiki ki pertempuran di tubuh pembangkit tenaga listrik misterius itu. Pembangkit tenaga listrik tahta suci. Pangeran Lin Feng benar-benar telah lama berhubungan secara diam-diam dengan tahta suci, binatang buas ini. Lin Qingwen berkata dengan wajah pucat ketika dia melihat pria dengan pakaian khusus seperti seorang biarawan. Tahta suci cukup serakah. Mereka tidak hanya berkhotbah bahwa malaikat cahaya yang mereka percayai dapat menyelamatkan semua kecemburuan di dunia, mereka bahkan mengumpulkan kekuatan iman di mana-mana untuk ini, dan mereka telah lama mendambakan benua lain. Pangeran Lin Feng setuju untuk bekerja sama dengan mereka, saya khawatir itu juga membayar banyak uang, dan kekuatan tahta suci terlalu besar, yang jelas untuk memperkenalkan serigala ke dalam ruangan. Jelas, orang itu bahkan membayar semua harga untuk mendapatkan dukungan dari tahta suci, dan tujuan melakukannya adalah untuk berhasil selama dia dapat memilih dirinya sendiri. Di bawah wilayah api tak berujung, penguasa domain tidak pernah membunuh yang tak bernama, namamu yang terhormat. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat pria di depannya. Karena kali ini aku pergi ke benua Tianxing, dan orang-orang ini berasal dari golongan lain, tidak. Perlu bersikap lembut hati, dan wilayah api tak berujung baru saja dimulai, jadi wajar saja ia membutuhkan beberapa hal untuk membantunya menjadi terkenal. Gereja Huang dari Tahta Suci. Pada saat ini, biksu berjubah hitam itu tidak membenci Xiaoyan, ia tahu tirani kekuatan api di tubuh Xiaoyan, jadi ia waspada. Penggarap Huang, dikatakan bahwa di tahta suci, dari rombongan terendah hingga biksu tingkat ketiga dengan warna biru, putih dan hitam, dan di atasnya, ada 6 penganut utama. Selain itu, ada 3 uskup agung berpakaian merah utama dan paus. Xiaoyan sedikit bergumam, bagaimanapun juga, sistem tahta suci bukanlah rahasia, tetapi aku tidak tahu apakah ini benar. Tunggu terlalu serius untuk dibunuh. Biarkan aku melafalkan nyanyian untuk menyelamatkan semua makhluk hidup dan mengakhiri kekerasan RDKK. Dewi Cahaya, aku bersumpah demi orang-orangmu yang taat. Untuk beberapa saat, kultivator Huang tidak memperhatikan tindakan Xiaoyan dan yang lainnya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan terus melantunkan beberapa mantra yang agak kuno. Dan setiap kali dia melantunkan, pada jubah hitam dan putihnya, untaian cahaya sebening sinar matahari perlahan muncul, dan bahkan kekuatan semacam ini membuat Xiaoyan merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan ki pertempuran di tubuhnya berhenti mengalir. Dikatakan bahwa sistem cahaya dari pembangkit tenaga listrik tahta suci tidak didasarkan pada penyerapan energi spiritual langit dan bumi, tetapi sebagian besar, dengan bantuan beberapa mantra, dengan bantuan kekuatan cahaya, setelah digunakan, kekuatan serangannya dapat digambarkan sebagai sangat tirani. Pada saat ini, Lin Qingwen berkata dengan sungguh-sungguh. Apa efeknya membunuh mereka? Melihat kultivator Huang yang perkasa, Xiaoyan menoleh dan bertanya kepada Lin Qingwen. Apa, membunuh mereka? Tuan, jangan bercanda, mereka ada 4. Orang ini seharusnya bukan yang terkuat di antara keempatnya. Jika dia membunuhnya, aku khawatir itu akan menyebabkan kematian bagi kita. Petik 2. Petik 2. Diamlah. Lin Qingwen meraung melihat ekspresi ketakutan para pengikutnya. Tuan Xiaoyan, mereka semua adalah orang-orang sesat yang menentang sang putri. Jika Anda dapat membunuh mereka, aku khawatir itu akan sangat membantu pemilihan sang putri. Lin Qingwen tersenyum. Api, mendengar kata-kata Lin Qingwen, Xiaoyan berbicara dengan lembut, tanpa ragu-ragu, penguasa kuno api abadi muncul di tangannya. Dan dengan kekuatan benih surga agung, dia menggerakkan tubuhnya secara langsung dan menebas kultivator Huang yang sedang melantunkan mantra. Tebasan itu, keterampilan bertarung yang dilantunkan orang ini saat ini berada pada level Sein Rank, untuk sedikitnya, dan dia cukup kuat, tetapi jelas bukan pilihan yang bijaksana untuk memperlakukan Xiaoyan sebagai orang idiot. Puff, tepat saat serangan ganas Xiaoyan hendak mengenai kultivator Huang, seluruh tubuhnya sepenuhnya dilindungi oleh lingkaran cahaya putih. Pertahanan yang sangat kuat, sayang sekali bertemu denganku. Pada saat ini, Xiaoyan tertawa seperti iblis. Di telapak tangannya, api jiwa batu kuning melesat pergi, dan perisai pertahanan putih langsung hancur,
dan bahkan sebelum kultivator Huang dapat mengetahui bagaimana Xiao Yan memecahkan perisai pertahanannya, penggaris berat Xiao Yan langsung menembus tubuh kultivator Huang dan bahkan menghancurkan jiwanya menjadi berkeping-keping. Pada saat berikutnya, kultivator Huang jatuh dengan sedih. Gelombang orang ini tidak pernah membayangkan bahwa perisai pertahanannya, yang sebanding dengan peri petarung bintang 6, dihancurkan oleh Xiao Yan. Ayo pergi dan temui beberapa orang lainnya. Karena keluhan telah dipalsukan, tidak perlu menyembunyikannya. Dengan lambaian tangannya, penggaris Yiwo Henggu dibawa di belakangnya, dan api besar muncul, langsung menghancurkan tubuh biksu kuning itu terbakar menjadi abu. Setelah beberapa saat, bidang putih itu menghilang, dan Xiao Yan tersenyum jahat di sudut mulutnya. Dia berjalan ke arah orang lain dari tepi alun-alun melingkar dan melihat ketiga pria berjubah hitam lainnya. Guru, aura kultivator Huang sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, salah satu dari tiga pria berjubah hitam yang dipimpin oleh Lin Qingyun tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Wilayah api tak berujung memang agak kuat, tetapi sangat disayangkan. Setelah beberapa saat, orang dengan napas paling kuat di antara tiga sosok berjubah hitam itu langsung melepaskan jubahnya, tetapi di pipinya yang agak biasa dan baik hati, ada emosi yang menakutkan. Ini, salah satu pembangkit tenaga listrik dari 6 penganut utama. Pada saat ini, Lin Qingwen dan beberapa orang lainnya pucat, seperti abu mati. Tidak ada yang lain, identitas dari 6 penganut utama itu sudah cukup untuk dengan mudah melenyapkan mereka, karena kekuatan para penganut itu berada di antara tahap tengah petarung abadi bintang 6 dan petarung abadi bintang 7. Belum lagi ke-6 penganut utama masih menguasai keterampilan bertarung yang sangat kejam di tahta suci. Kali ini, Lin Qingwen dan beberapa orang tahu bahwa mengikuti Xiao Yan, saya khawatir akan ada kematian dan tidak ada kehidupan, pergi. Mengganggu orang lain, serahkan orang ini, serahkan pada guru. Untuk sementara, 2 orang Vatikan lemah lainnya seperti hantu, dan mereka benar-benar menaklukkan Lin Qingwen dan yang lainnya dalam sekejap. Jika bukan karena takut akan kekuatan aneh Xiao Yan, dan rumor bahwa Xiao Yan terlalu tinggi, saya khawatir mereka akan langsung mengambil tindakan untuk menangkap Xiao Yan. Tuan, pergi. Setelah ditangkap oleh 2 orang dari tahta suci, Lin Qingwen meraung pada Xiao Yan yang tidak bergerak. Bagaimanapun, kali ini sang putri menjelaskan tugasnya, itu harus diselesaikan, jika tidak, Lin Qingwen tidak akan memiliki muka untuk melihat sang putri, dan menilai dari nada instruksi sang putri sebelum pergi, Xiao Yan pasti cukup dalam pemilihan ini. Jika orang penting kalah dalam pemilihan karena alasannya sendiri, saya khawatir dia akan merasa sangat bersalah. Xiao Yan di wilayah api tak berujung. Memang benar kamu memiliki beberapa kemampuan, tetapi kamu membunuh utusan tahta suci saya Huang Xiu, dan hari ini, murid ini akan membawamu ke pengadilan. Setelah beberapa saat, lelaki tua tahta suci itu menatap Xiao Yan dengan muram dan tersenyum. Dengan kekuatannya, kultivator Huang bisa saja diselamatkan, tetapi untuk melenyapkan Xiao Yan, pasti ada beberapa alasan yang masuk akal. Bagaimanapun, orang ini sekarang juga adalah penguasa wilayah api tak berujung. Melenyapkannya tanpa alasan akan memberi tahta suci pelajaran. Banyak masalah. Trik semacam ini, jangan lakukan itu untuk mempermalukan. Tidakkah menurutmu seorang penganut dewa petarung bintang 6 tingkat menengah bisa membunuhku? Terlalu kecil untuk meremehkan wilayah api tak berujung milikku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa tindakan tambahan, tetapi kesombongan dalam suaranya tidak disembunyikan sedikitpun. Untuk menghadapi orang seperti ini, satu-satunya cara untuk menghadapi orang seperti ini adalah dengan menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan, paling meyakinkan. Dan yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa orang ini benar-benar ingin menggunakan kejatuhan kultivator Huang sebagai alasan untuk melenyapkan dirinya sendiri. Sayangnya, orang ini tidak memikirkan kekuatan dan pertempurannya sendiri, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Petik 2. Bocah bau, kau tidak bisa hidup tanpa mati. Sinar cahaya. Dengan mendengus pelan, lelaki tua itu dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih susu, kecepatannya meroket, tangannya berubah menjadi cakar elang, dan melesat ke arah Xiao Yan. Kekuatan serangan yang dahsyat itu ternyata adalah energi langit dan bumi. Mereka semua bergetar hebat. Teknik ledakan panas. Xiao Yan berkata pelan setelah melihat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ringan, kecepatannya meroket, dan dia langsung menghadapinya. Orang yang menduduki peringkat kelima di antara 6 orang percaya utama. Orang ini adalah perwakilan dari pertarungan jarak dekat,
Tuan Xiaoyan, saya harap Anda baik-baik saja. Pada saat ini, Lin Qingwen dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan pertempuran itu dalam diam. Jika keadaan benar-benar sampai pada titik yang tidak dapat diubah, saya khawatir dengan kesetiaan mereka, mereka hanya bisa mati. Tabrakan, kecepatan lelaki tua dari tahta suci itu meroket, dan serangan itu langsung menyebar ke tubuh Xiaoyan. Kaca-kaca, bahkan jika serangan di tangan para tetua tahta suci sangat ganas, setiap kali mereka mengenai tubuh Xiaoyan, mereka akan dicerna oleh api yang agak panas. Untuk sementara waktu, di seluruh alun-alun teras bundar, Xiaoyan dan para tetua tahta suci juga terus bertarung. Ini adalah wilayah kota Tianmu, tetapi bahkan jika ada pertempuran sengit di sini, tidak ada yang akan datang untuk memeriksa. Bagaimanapun, seperti musim gugur yang penuh peristiwa hari ini di benua bintang, semua orang dalam bahaya dan hanya berusaha melindungi diri mereka sendiri, dan kedua belah pihak memiliki orang-orang kerajaan untuk dijemput. Setelah diperkenalkan, para pembela ini tidak ingin campur tangan. Adik kecil, sudah larut malam, aku akan mengantarmu. Setelah beberapa saat, lelaki tua dari tahta suci menghentikan pertarungan jarak dekat dengan Xiaoyan. Seketika, cahaya putih muncul di sekujur tubuhnya, dan lingkaran cahaya putih yang tirani muncul seperti matahari pagi. Menyanyikan keterampilan bertarung. Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Xiaoyan melihat niat lelaki tua itu sekilas, melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan benih surgawi agung menyapu keluar. Keterampilan bertarung yang digunakan orang ini jelas tidak setingkat dengan keterampilan bertarung yang ingin digunakan oleh kultivator Huang tadi. Tabrakan, kau terlalu malu untuk mengeluarkan kekuatan yang begitu lemah. Lelaki tua dari tahta suci menggelengkan kepalanya dengan ringan, dengan jijik mengatakan bahwa dia dapat menghancurkannya sepenuhnya dengan satu pukulan. Jangan terlalu cepat bahagia, arai sutra dan tanaman merambat abadi. Setelah beberapa saat, mulut Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian telapak tangannya, pintu cahaya hijau benar-benar menyelimuti tempat itu. Puff, begitu dia diselimuti oleh pintu cahaya hijau, pohon-pohon hijau yang tak terbatas tumbuh liar, langsung mengubah penampilan semua orang di sekitar mereka. Guru, Tuan, apa yang terjadi? Dengan pemandangan yang begitu tiba-tiba, Lin Qingyun dan dua pria berpakaian hitam lainnya kehilangan suara mereka pada saat yang sama, dan pohon-pohon yang tumbuh liar di sekitarnya memancarkan rasa krisis yang kuat, yang membuat orang-orang bergidik. Orang ini, tidak sesederhana yang kubayangkan. Pada saat ini, lelaki tua dari tahta suci berkedip dengan mata yang berbeda, dan tingkat pembentukan ini bukan hanya sesuatu yang dapat digunakan oleh orang yang tidak dikenal. Setelah mengeluarkan formasi, sosok Xiaoyan benar-benar tersembunyi di balik dedaunan hijau pepohonan, dan sosok Lin Qingwen lainnya juga diselamatkan oleh Xiaoyan. Napas istana jiwa. Ketika Xiaoyan baru saja akan melancarkan serangan, dia mencium napas menjijikkan dari istana jiwa sutra dengan mengandalkan formasi yang telah dia tingkatkan. Boom! Dengan suara, pakaian lelaki tua tahta suci, lingkaran cahaya matahari, tiba-tiba muncul, dan formasi itu menyebar seketika. Tuan Xiaoyan, ada apa? Setelah sunsi, Lin Qingwen tidak punya waktu untuk bersukacita, tetapi menemukan wajah Xiaoyan, yang agak jelek, dan buru-buru bertanya. Beberapa tamu tak diundang, lupakan saja, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Setelah beberapa saat berpikir, Xiaoyan tiba-tiba punya rencana lain, dan energi dalam formasi itu tiba-tiba berkurang. Seiring berjalannya waktu, ternyata itu adalah yoyo yang samar-samar menjadi terfragmentasi gelombang retak. Dengan suara, lelaki tua dari tahta suci itu juga tidak mengerti bahwa formasi Xiaoyan tiba-tiba akan berkurang energinya dan dihancurkan sepenuhnya oleh dirinya sendiri, dan napas Xiaoyan juga menjadi lemah. Namun saat ini, dia jelas tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu. Selama dia mendedikasikan Xiaoyan kepada Lord Ziyi, maka statusnya akan semakin meningkat, dan masa depannya akan cerah. Xiaoyan dari wilayah api tak berujung, penganut kelima tahta suci, kali ini, benar-benar panen yang melimpah. Dan saat Xiaoyan pucat dan wajahnya pucat, dia duduk di alun-alun, tawa yang mengerikan dan kabut hitam, langsung mengelilingi seluruh alun-alun. Jiwa, orang dari istana jiwa, saat ini, Rao, dengan kekuatan lelaki tua dari tahta suci, tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi lebih berat. Tidak bagus. Pada saat ini, Xiaoyan juga menyadari sesuatu dan ragu-ragu.
Tetaplah sehat untuk kursi ini. Tepat saat Xiao Yan hendak melarikan diri, cahaya hitam langsung mengikat Xiao Yan ke tempat itu, tetapi orang-orang ini tidak pernah memperhatikannya. Senyuman samar tersungging di sudut mulut Xiao Yan. Serahkan semua jiwa kalian, kalau tidak kalian semua akan jatuh di sini hari ini. Setelah Sun Si, sosok suram yang terbungkus kabut hitam, seperti seorang master, berkata kepada semua orang di sini, dan ada suara yang tak terduga dalam suaranya. Suaranya penuh dengan fluktuasi tirani. Six Star Fighting Immortal telah selesai. Bagaimana mungkin orang-orang dari Istana Jiwa muncul di sini? Untuk sementara waktu, saat kabut hitam Istana Jiwa memenuhi seluruh alun-alun, itu sepenuhnya terikat dan menjadi area yang hanya bisa dimasuki tetapi tidak bisa keluar. Ekspresi Lin Qingwen dan Lin Qingyun berubah bersamaan. Sulit untuk melihatnya. Meskipun kekuatan Istana Jiwa tidak sebanding dengan tahta suci, itu lebih baik daripada fakta bahwa keberadaannya tidak pasti, dan itu sangat misterius. Bahkan beberapa pejabat tinggi tahta suci tidak tahu apa yang direncanakan klan jiwa Istana Jiwa. Namun, Istana Jiwa kecil dapat merajalela di dunia 1000 besar, saya khawatir ada kekuatan di belakangnya, jika tidak, orang seperti Istana Jiwa ini telah sepenuhnya dilenyapkan oleh tahta suci. Orang percaya kelima, ayo mati. Pria kabut hitam itu baru saja muncul, bermandikan kabut hitam, tanpa niat untuk menahan tangannya, dan langsung meraung. Di sisi lain, Xiao Yan dan yang lainnya langsung terikat olehnya, jadi mereka hanya bisa menonton dengan tenang. Tali cahaya, melihat pria kabut hitam yang mengancam itu, sudut mulut lelaki tua tahta suci itu sedikit berkedut, dan dalam sekejap, seberkas cahaya fajar meledak dari atas tubuhnya dan melesat ke arah kabut hitam itu. Brak! Kabut hitam yang aneh itu terpengaruh oleh cahaya fajar yang begitu putih dan murni, dan kabut itu bergetar untuk beberapa saat. Setelah sekejap mata, kabut hitam itu sepenuhnya dimurnikan oleh cahaya fajar, memperlihatkan wajah asli dari orang kuat di Istana Jiwa. Sekilas, tubuh orang ini sebenarnya ilusi. Di atas tubuh jiwa ilusi itu, jubah hitam ditutupi dengan tipis. Di atas tubuh jiwa itu, ada bau darah yang sangat mengerikan, sangat kuat, yang membuat orang merasa tidak nyaman, tersedak. Istana Jiwa, ini benar-benar tubuh jiwa lagi. Melihat wajah asli pria di depannya, lelaki tua tahta suci itu menjadi waspada dan berkata, tahta suci telah berulang kali mengirim orang-orang kuat untuk menyerang dan menekan jiwa-jiwa yang kuat di Istana Jiwa, tetapi bahkan jika kekuatan keduanya sangat berbeda, mereka tidak dapat menghancurkan Istana Jiwa. Oleh karena itu, tahta suci cukup waspada terhadap Istana Jiwa yang kuat, karena kedua kekuatan itu sekarang seperti musuh bertemu dengan mata merah. Tunggu sampai aku menangkapmu. Setelah Sun Si, pembangkit tenaga listrik Aula Jiwa tidak setuju. Di atas tubuh jiwa ilusi, awan gelap berdarah dengan lembut menggeliat dan muncul, bahkan di bawah kerusuhan kekuatan aneh ini, seluruh alun-alun, yang telah lama diselimuti kabut hitam, dipenuhi dengan aura kekaguman. Tubuh jiwa belaka, berani bersikap sombong. Karena kau di sini hari ini, maka kau dan Xiao Yan akan bergabung dengan tahta suci untuk mengaku bersalah. Orang tua tahta suci berkata dengan arogan. Kabut hitam itu jatuh. Bagaimanapun, kekuatan dari pembangkit tenaga kuil jiwa itu sendiri ditekan oleh Douki elemen cahaya. Pemakaman jiwa. Mendengarkan nada menghina dari orang tua tahta suci, mata orang kuat di Istana Jiwa tiba-tiba berubah menjadi merah. Pada saat itu, awan darah yang mengambang di sekujur tubuhnya menjadi semakin membengkak, seperti massa yang akan meledak kapan saja. Massa udara umum, tabrakan. Setelah beberapa saat, awan darah itu langsung meledak, dan bayangan darah berwarna darah dengan ukuran ratusan kaki berdiri di samping pembangkit tenaga listrik di Istana Jiwa. Bayangan darah berdarah itu seperti manusia, tetapi yang aneh adalah orang ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Di pupil merahnya, ada niat membunuh yang tak ada habisnya, menatap dengan muram ke arah tahta suci, niat membunuh yang haus darah seperti itu, membuat orang berdebar-debar. Robek dia untukku. Melihat kemunculan bayangan raksasa berwarna darah, ahli Istana Jiwa membuka mulutnya. Sobek, seolah-olah dia telah menerima perintah, bayangan raksasa berwarna darah itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu melangkah dengan langkah kaki yang berat, menyebar ke beberapa orang di tahta suci selangkah demi selangkah. Setiap kali dia berjalan, dia akan dikelilingi oleh kabut hitam ini. Ada bau darah yang khas di alun-alun. Apakah itu makhluk jahat yang dibangun oleh tubuh jiwa? Fajar cahaya, pemurnian. Dengan mendengus dingin,
Lelaki tua tahta suci itu tersenyum tipis, pakaiannya meledak dengan fajar yang menyilaukan, sudut mulutnya menggeliat, dan suara bahasa Sanskerta seperti dewa, mengandung kekuatan yang sangat sakral, tetapi dalam pertunjukan dan nyanyian, saat menyerang secara tirani, gerakannya juga dibatasi. Orang-orang ini, Xiao Yan, yang diam-diam mengintai di samping, melihatnya sedikit. Tampaknya dari percakapan antara mereka berdua, ada beberapa rahasia tersembunyi antara tahta suci dan istana jiwa. Tuanku, orang-orang dari istana jiwa ini mungkin adalah pendukung terakhir yang cakap dari Tuan. Pada saat ini, Lin Qingwen berbisik kepada Xiao Yan. Tempat ketiga, Xiao Yan berkata dengan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Sekarang pemilihan kerajaan sudah dekat, ada 3 kandidat yang paling berwibawa. Di antara mereka, sang putri yang dipimpin oleh kelompok konservatif mencoba untuk melanjutkan tradisi benua Tianxing, sementara para pengikut garis keras yang dipimpin oleh Pangeran Lin Feng bersedia untuk bersatu dengan tahta suci. Menunggu kekuatan tirani untuk mencoba menyebarkan kekuatan keluarga kerajaan benua Tianxing ke seluruh benua Doudi, sedangkan yang terakhir, Lin Qingwen tampak ragu-ragu. Apa yang terjadi dengan yang terakhir? Xiao Yan juga menyadari sesuatu dan bergumam. Yang terakhir, bernama Lin Feng ya, adalah orang yang payah, tetapi orang ini selalu bertindak dengan cara yang rendah hati, tetapi bawahannya dapat menyimpulkan bahwa pembangkit tenaga listrik aula jiwa ini mungkin adalah bantuan asing yang dia undang, jalan. Jika memang begitu, maka itu menarik. Tampaknya banyak orang kuat di benua Tianling ingin datang dan mendapatkan sepotong kue. Xiao Yan tersenyum sedikit, berputar, untuk sementara waktu, prasasti inti yang dipadatkan sebenarnya melebihi 50.000. Bahkan ini bukan batas Xiao Yan, prasasti inti masih meningkat, dan serangan yang penuh dengan api dan atribut kayu vitalitas yang kaya, diam-diam terbentuk dari telapak tangan Xiao Yan. Hei, dengan suara, bayangan raksasa berwarna darah yang tampaknya tak terkalahkan itu dengan cepat larut dan hancur di bawah keterikatan mantra cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kematian bagi kursi ini. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik istana jiwa sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, senyum langka perlahan muncul di tubuh jiwa ilusi itu. Tidak bagus. Menggunakan keterampilan bertarung berbasis cahaya, bayangan raksasa berwarna darah itu mudah hancur, tetapi yang tidak dia duga adalah gelombang ketika bayangan raksasa berwarna darah itu hendak sepenuhnya dilenyapkan olehnya. Bayangan raksasa berwarna darah itu langsung hancur, hantu-hantu kesepian yang tampak ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh bayangan raksasa berwarna darah itu, meratap dan meraung, dan kemudian mereka menatap orang kuat di istana jiwa dengan ngeri. Dan pergi. Bum bum bum. Orang tua tahta suci itu berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan keterampilan bertarung berbasis cahaya, dan tentu saja dia tidak memiliki energi untuk melawan orang lain. Ternyata dia langsung ditembus oleh hantu-hantu penyendiri yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap hantu penyendiri menembus tubuhnya sendiri. Tubuh itu akan membawa rasa sakit yang langsung mengenai jiwa. Guru, tuanku, melihat pemimpin tahta suci tua itu mengalami perubahan besar, 2 orang kuat tahta suci lainnya dan Lin Qingyun mengecilkan pupil mereka dengan erat dan meraung. Pergi dari kursi ini. Melihat mereka bertiga menyebar dengan sekuat tenaga, orang kuat di istana jiwa segera menyerang dan langsung menghancurkan serangan ketiga pria itu. Bajingan, jika kau membunuhku, tahta suci kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, sesepuh tahta suci juga merasakan ancaman kematian. Puff, sisi, mengabaikan raungan orang tua tahta suci, pembangkit tenaga listrik aula jiwa mengangkat telapak tangannya, dikelilingi oleh energi hitam, dan langsung menusuk dada orang tua tahta suci itu, memegang hati merah terang di tangannya. Kerak, dengan suara, tiba-tiba hancur, dan kemudian orang percaya peringkat kelima di tahta suci langsung jatuh pada saat yang sama. Ribuan mil jauhnya dari benua Tianxing, ada beberapa tempat inti di benua Douyun. Pada saat ini, di dalam sebuah kuil kuno yang megah, kuil itu secara keseluruhan cukup besar, dan ada banyak lampu redup di dinding sekitarnya, dan gumpalan cahaya kuning bersinar keluar. Di kuil, banyak anak tangga tertutup rapat. Di atas anak tangga terdapat ratusan kelompok cahaya jiwa redup yang tersusun secara berurutan. Di bawah anak tangga kuil, seorang lelaki tua memejamkan mata dan duduk dengan tenang. Kaca, dengan suara, salah satu kelompok cahaya jiwa di anak tangga tiba-tiba membengkak, beriak seperti riak, dan langsung hancur. Ini adalah kelompok cahaya jiwa dari orang percaya kelima Yasnel. Setelah beberapa saat,
lelaki tua itu membuka matanya sedikit, melihat kelompok cahaya jiwa yang rusak dan menghilang sesuka hati, dan segera mengungkapkan apa yang terekam di dalamnya. Tetapi dalam suara yang sederhana ini, sebenarnya ada sentuhan kekuatan misterius yang cukup untuk membuat dunia menjadi pucat. Inilah inti dari tahta suci, gereja jiwa. Setiap orang kuat yang mengabdi di tahta suci harus meninggalkan jejak kekuatan jiwanya di sini pada saat bergabung dengan tahta suci. Di satu sisi, itu untuk mendeteksi kemurnian jiwa. Jika itu adalah jiwa yang kotor, mustahil untuk bergabung dengan tahta suci. Di sisi lain, itu untuk lebih mengetahui kehidupan dan kematian para ahli ini. Bagaimanapun, tahta suci sangat protektif terhadap jangka pendek. Begitu diketahui siapa yang telah melenyapkan para ahli di tahta suci mereka, mereka akan mengejar mereka tanpa henti. Kelompok cahaya jiwa yang hancur melambangkan kematian total, dan kelompok cahaya jiwa yang redup adalah cedera serius. Pada saat ini, kelompok cahaya jiwa Yasnel langsung hancur, yang membuktikan bahwa ia telah benar-benar jatuh. Tidak peduli itu adalah jiwa hitam, semuanya dihancurkan oleh si pembunuh. Aku tidak tahu siapa itu, siapa yang berani membunuh pejabat tinggi tahta suci kita. Bak, pergi dan selidiki, siapa yang melakukannya. Ingat, lakukan apapun yang diperlukan. Setelah beberapa saat, mata lelaki tua berpakaian merah itu kabur, dan niat membunuh yang agung meresap. Ya, Tuan Kardinal, saat suara lelaki tua itu jatuh, seorang pria berjubah abu-abu yang cantik muncul dari udara tipis, dan dengan ringan setuju, dan menghilang dalam sekejap mata, dan bahkan kardinal yang tampaknya kuno di depannya, kekuatannya mungkin telah mencapai ranah Tong Xuan. Di kota Tianmu, Tuan, melihat bahwa orang percaya kelima Yasding sepenuhnya dilenyapkan oleh pembangkit tenaga listrik di Istana Jiwa di depannya, Lin Qingyun dan dua pembangkit tenaga listrik lainnya yang menyertai tahta suci berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Mereka berdua datang ke sini untuk menjawab undangan Master Lin Qingyun untuk menyelesaikan pemilihan benua bintang. Sekarang mereka telah dilenyapkan oleh para ahli Istana Jiwa. Jika hal semacam ini menyebar, aku takut. Kemana harus lari? Menghancurkan hati Yasnel menjadi berkeping-keping, ahli Istana Jiwa melambaikan tangannya, dan cahaya putih tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya yang hancur menuju dunia luar. Rasanya sangat lesat. Mulut berdarah itu terbuka, dan dia akan melahap semua kekuatan jiwa Yaspin yang akan melarikan diri. Pada saat yang sama, kekuatan dalam jiwa orang kuat itu melonjak dalam sekejap banyak. Kamu tidak bisa lari juga. Melihat pemandangan ini, orang kuat Istana Jiwa menatap para ahli tahta suci lainnya dengan mata tertutup, dan mereka bertiga tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, dan dengan mudah dilenyapkan olehnya. Tuan Xiaoyan, pada saat ini, menyaksikan orang percaya kelima yang kejam Yasiding langsung dilenyapkan olehnya, dan kemudian jiwanya diekstraksi dan ditelan langsung, mata Lin Qingwen menunjukkan ekspresi panik. Jika bukan karena Tuan Istana yang membutuhkan api suci dan beberapa hal di tubuhmu, aku khawatir aku akan melahapmu secara langsung hari ini. Penguasa domain dari domain api tak berujung hanyalah tipuan kecil. Setelah melakukan semua ini, pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa datang ke Xiao Yan sambil menyeringai. Aku tidak tahu di mana kamu suci bagi Istana Jiwa. 12 jiwa, 5 penjaga jiwa, tubuh Xiao Yan siap untuk serangan yang memukau. Jelas, dia harus keluar semua dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa yang kejam ini. Oh, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Tapi sayang sekali, aku adalah eksistensi di atas mereka. Jika kamu memiliki kata-kata terakhir, mari kita simpan sampai kamu melihat kepala Aula. Selama pidato itu, tubuh jiwa dari pembangkit tenaga listrik Aula Jiwa perlahan-lahan muncul cahaya redup, bahkan cahaya redup. Jubah hitam itu juga meledak dengan kekuatan ruang yang menyilaukan. Saluran ruang angkasa, tapi, masih terlalu dini untuk mengatakan ini dengan senang hati sekarang. Wilayah api akasia, arai abadi. Melihat bahwa orang kuat di Istana Jiwa hendak menggunakan saluran ruang angkasa untuk mengirim beberapa dari mereka kembali ke markas Istana Jiwa, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba bergerak. Untuk sementara waktu, formasi besar berdasarkan bidang merah muda benar-benar menyelimuti seluruh alun-alun, dan kekuatan penjara dari napas api yang sangat tirani bergegas menuju wajah. Xiao Yan benar-benar ingin mengunjungi yang disebut Master Aula Istana Jiwa, tetapi sekarang kekuatannya lemah, dan masalah di benua Tianxing belum berakhir untuk saat ini,
jadi dia hanya bisa mengambil tindakan di menit terakhir. Jika tidak, begitu dia menggunakannya, saya khawatir itu akan menghancurkan banyak rencananya. 55.000 garis, itu tidak cukup. Melihat seluruh tubuhnya diselimuti api tirani, Xiao Yan meraung ketika dia melihat jumlah garisnya. Itu tidak cukup untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Dosian bintang 6 dari kuil jiwa. 57.000 jalur. 60.000. Pada akhirnya, pupil mata Xiao Yan menjadi merah, dan kekuatannya yang mempesona meningkatkan kekuatannya ke puncak. Dan 60.000 prasasti inti ini secara alami adalah puncak dari tampilan pertama Xiao Yan setelah kembali dari dunia hantu. Meskipun tidak dapat sepenuhnya memenjarakan pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa, itu masih cukup untuk menunda waktu. Dengan penggunaan teknik api menelan, ditambah dengan peningkatan domain api akasia, kekuatan Xiao Yan secara langsung meningkat ke tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 6. Sebuah formasi yang kuat, tetapi itu tidak akan memenjarakanku terlalu lama. Bagaimana mungkin, di tahap akhir Dewa Pejuang Bintang 6, sebelum senyum di mulut aula jiwa yang kuat gelombang, dia bisa mencium fluktuasi tirani di tubuh Xiao Yan. Perubahan pertama dan ketiga Dewa Naga, Jiwa Pejuang, di bawah penutup formasi, Xiao Yan bersenjata lengkap. Kekuatan Dewa Pejuang Bintang 6 yang terlambat, ditambah dengan perlindungan hantu Jiwa Pejuang, dan peningkatan transformasi pertama dan ketiga Dewa Naga, Xiao Yan hari ini dapat dikatakan sebagai postur terkuat. Bang kaca, dengan suara, formasi yang tampaknya tirani menjadi goyang untuk sementara waktu. Jelas, bahkan kombinasi dari 60.000 pola formasi inti dan domain api akasia Xiao Yan adalah untuk pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 6 masih belum cukup. Bagaimanapun, kekuatan pola formasi, 10.000 jalur sesuai dengan satu bintang Dosian, dan seterusnya, tetapi dengan bantuan penutup formasi, Xiao Yan akhirnya menyesuaikan diri dengan keadaan puncak, dan kekuatan formasi juga dengan lembut menghilang pada saat-saat terakhir. Tunggu, ini dia. Pada saat-saat terakhir, melihat punggung Xiao Yan, nyala api kuning muncul dengan lembut seperti matahari yang menyala-nyala, tetapi tubuh jiwa dari pembangkit tenaga listrik aula jiwa meledak dengan panik. Fluktuasi api tingkat ini bukanlah api suci, dan nyala api kuning saja membuat istana jiwa kuat seperti musuh besar. Energi dendam dalam tubuh terus-menerus dilepaskan, dan kabut hitam dilepaskan dari tubuh tanpa terkendali. Keluarlah, jelas cukup takut pada nyala api kuning. Sejak kembali dari dunia hantu, ini adalah pertama kalinya dia berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Dewa Pejuang Bintang 6, Susu. Tidak heran jika 12 jiwa mulia dan 5 penjaga jiwa, serta banyak orang kuat di aula, bersama-sama menjaganya. Dengan kekuatan dan keberanian seperti itu, aku, Angin Jiwa, ingin menunjukkan kepadamu apa cara hebat untuk menjaga Istana Jiwa. Melihat postur Xiao Yan yang arogan, pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa tiba-tiba tertawa. Jika kamu memiliki kata-kata dan cara terakhir, tunjukkan saja, jika tidak, di bawah api-api suci, jiwamu yang kotor hanya akan berubah menjadi abu. Xiao Yan berdiri di ladang api cinta merah muda, berwarna kuning. Api itu benar-benar menyelimuti tubuhnya, dan dia menatap Dao Angin Jiwa dengan waspada. Pada saat ini, kabut hitam aneh yang muncul di sekitar Angin Jiwa, dikombinasikan dengan kekuatan tingkat kesempurnaan Dosian Bintang 6, seperti hantu, memancarkan aura menakutkan dan menyeramkan yang tak ada habisnya. Bulu api abadi. Tanpa ragu-ragu, tubuh Xiao Yan bergerak tiba-tiba, dan jejak bulu abu-abu seperti bilah pedang, meledakkannya dengan kecepatan tinggi. Duri Iblis Jiwa. Melihat serangan Xiao Yan yang mendominasi, Solwin mengangkat telapak tangannya sedikit, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah terkondensasi menjadi tongkat hitam pekat. Garis-garis gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di tongkat itu, seolah-olah telah diukir. Itu seperti senjata ajaib dengan aura jahat. Dengan suara, Sol Feng melambaikan tongkat hitam di tangannya, dan riak energi menyebar seperti mata air. Dalam sekejap mata, serangan Xiao Yan benar-benar musnah. Api jiwa batu ember. Xiao Yan bahkan tidak berpikir bahwa dengan kekuatan jiwa yang bertarung, dia bisa menghentikan angin jiwa. Setelah beberapa saat, api kuning meledak dengan gelombang yang sangat panas dan sakral, dan di bawah kendali Xiao Yan, itu langsung berubah menjadi kepala. Binatang raksasa yang ganas itu, menatap angin jiwa dengan mata yang ganas,
api jiwa batu kuning yang begitu menakutkan dan tirani berubah menjadi binatang raksasa, sudah cukup untuk dengan mudah mencabik-cabik makhluk abadi petarung bintang 6 manapun. Beri aku tusukan. Melihat binatang buas yang berubah oleh api suci, tubuh jiwa Solwyn menjadi ilusi, dan gelombang depresi memenuhi hatinya. Bagaimanapun, api suci pada dasarnya sakral, dan secara alami memiliki penindasan yang sangat tirani untuk kekuatan yang menyeramkan seperti tubuh jiwa. Boom! Saat suara Solwyn baru saja jatuh, cahaya hitam yang menyilaukan meletus dari tongkat hitam di tangannya, dan garis-garis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya perlahan bergoyang seperti cacing, dan kemudian berubah menjadi cahaya hitam dengan ukuran ratusan kaki, meraung ke arah binatang buas itu. Aduh! Melihat ini, binatang buas itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan segera mengeluarkan raungan rendah, suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Berikan padaku, Xiao Yan berkata dengan dingin, pada saat yang sama, kekuatan jiwa dalam tubuh sedang dimobilisasi. Pada saat ini, jika reinkarnasi murka Buddha digunakan, itu akan cukup untuk membunuh angin jiwa, tetapi sayangnya, cara menekan bagian bawah kotak tidak dapat diekspos terlalu banyak, jadi Xiao Yan ingin menggunakan keterampilan bertarung serangan jiwa dan cara lain untuk membunuhnya sepenuhnya, karena Xiao Yan merasakan bahwa kekuatan jiwa angin jiwa ini baru saja memasuki tahap awal Taiksu, dan dibandingkan dengan dirinya sendiri, tidak diragukan lagi ada banyak celah. Hei, cahaya hitam misterius dan binatang buas itu baru saja bertabrakan, dan cahaya hitam itu segera dilelehkan oleh api kuning pada binatang buas itu. Saya khawatir itu tidak akan memakan waktu beberapa napas, dan cahaya hitam itu akan hancur total. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan benda itu. Melihat pemandangan ini, Sol Feng menggelengkan kepalanya dengan lemah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa kekuatan api suci pada Xiao Yan akan begitu tirani. Kurang dari Sheng Yan peringkat ke-15. Retak. Dengan suara, cahaya hitam itu pecah, api kuning di tubuh binatang buas itu membumbung tinggi, tubuhnya terpelintir, dan berkibar langsung ke arah angin jiwa. Puff! Mengorbankan kunci jiwa. Melihat binatang buas yang agresif dan ganas itu, angin jiwa mengeluarkan raungan rendah, dan segera seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Aneh untuk mengatakan bahwa tidak ada tubuh manusia, tetapi hanya angin jiwa dalam keadaan jiwa. Warna darah itu sebenarnya adalah warna yang aneh. Bahkan ketika darah itu memuntahkan, seluruh bidang itu dipenuhi dengan perasaan yang agak aneh, kekuatan. Rantai jiwa surgawi, 10.000 orang melayani. Dalam sekejap, darah menyembur keluar dalam warna gelap, dan rantai hitam pekat dengan ukuran 100 meter tiba-tiba muncul di wilayah Xiao Yan. Apakah kunci jiwa kehidupan? Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit, dan tiba-tiba bergumam. Kamu Mingtian, melihat rantai hitam pekat yang sekuat bambu, menyerangnya dengan kekuatan erosif yang tak tertahankan, Xiao Yan mengeluarkan raungan rendah, dan kekuatan jiwa yang agung seperti lautan menyapu, suara kicauan burung yang sangat aneh, memenuhi seluruh domain api akasia. Bang bang bang, suara keras tabrakan logam bergema langsung di lapangan, tetapi angin jiwa masih diserang oleh serangan jiwa Xiao Yan yang tiba-tiba. Setelah bertarung, keduanya berimbang, dan mereka segera menarik kembali serangan masing-masing dan berdiri diam di samping. Tetapi angin jiwa tahu samar-samar bahwa mereka tidak akan dapat menangkap Xiao Yan hari ini. Sialan, kekuatan tempur orang ini terlalu mengerikan. Melihat bahwa Xiao Yan masih tidak memiliki niat untuk menyerang, seolah-olah beberapa serangan mengerikan masih terjadi, wajah Sol Feng akhirnya berubah menjadi jelek. Metode serangan istana jiwa pada awalnya dirancang untuk menghadapi tubuh jiwa. Jika langsung menyerang manusia, kekuatan tempurnya niscaya akan turun drastis. Belum lagi Xiao Yan yang memiliki nyala api suci, kekuatannya sendiri bahkan lebih besar. Penurunan besarnya, terima sanksi, mata tatapan. Setelah Sun bernapas, pupil Xiao Yan berubah menjadi warna yang dalam, dan kekuatan jiwa yang lebih menyilaukan meraung langsung ke arah angin jiwa. Kekuatan jiwa di tahap akhir Taiksu. Bagaimana mungkin? Tidak bagus. Menyadari tingkat kekuatan jiwa ini, pupil Sol Feng akhirnya memancarkan jejak ketakutan. Tubuhnya gemetar, mencoba melarikan diri dari sini. Raksasa kuning, meledak. Xiao Yan bergumam sambil melihat angin jiwa bersiap untuk melarikan diri. Tiba-tiba, binatang buas itu meledak sepenuhnya, dan kekuatan api suci kuning menghalangi air di sekitar domain api akasia gelombang www.novelhall.com gelombang kunci jiwa kelahiran, berikan aku kuncinya. Melihat Xiao Yan begitu sombong sebagai seorang raja,
Sol Win jelas menyadari bahwa jika dia terkena serangan jiwa Xiao Yan, ditambah api suci di tangannya, itu akan cukup untuk benar-benar melenyapkan dirinya sendiri. Angin gelap dan kabut hitam terus muncul dari tubuh Sol Win, dan segera meraung ke arah Xiao Yan dengan sangat kuat, tetapi sayangnya, kekuatan jiwa Sol Win baru saja memasuki tahap awal Taiksu, dan itu jauh di belakang Xiao Yan. Ada terlalu banyak, jadi tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Boom! Serangan jiwa dan api jiwa batu ember menyerang bersama, dan tiba-tiba angin jiwa yang dulunya tak terkalahkan perlahan-lahan hancur, tenggelam di bawah serangan yang merusak ini. Petik 2. Setelah beberapa menit, ketenangan dipulihkan di sini. Guru, Lin Qingwen menelan ludah, menatap Xiao Yan seolah-olah dia sedang melihat monster. Sayang sekali, aku tidak mengendalikan api jiwa batu ember dan keterampilan bertarung gangguan jiwa, dan itu hancur secara langsung. Aku ingin mencari tahu beberapa informasi. Melihat Sol Win, yang langsung dipukul oleh serangannya sendiri, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, langsung ke benua Tianxing. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan tidak tinggal terlalu lama, dan langsung melangkah ke lorong angkasa, menuju benua Tianxing. Namun, kali ini, benua bintang adalah campuran. Tidak hanya 3 faksi utama yang bersaing, tetapi juga Istana Jiwa, Tahta Suci, dan banyak kekuatan lainnya diperkenalkan, yang cukup rumit.